Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alima Alia dengan NIM 2203055020666 dari kelas D program studi Gizi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Isu Mutakhir yang diampu oleh Ibu Irma SKM MKes. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu tata laksana gizi buruk pada balita rawat jalan. Yang pertama, 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Tata laksana anak gizi buruk terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. Namun, tidak semua balita gizi buruk akan menjalani 4 fase tersebut. Fase stabilisasi dan transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap, sedangkan fase rehabilitas dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka fase rehabilitasi hingga balita mencapai kriteria sembuh dapat dilakukan di layanan rawat inap. 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama yaitu fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinik anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan suhu badan. Tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, dan volume urin serta berat badan. Selanjutnya yang kedua yaitu fase transisi. Fase transisi ini adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Yang ketiga yaitu fase rehabilitas. Fase rehabilitas ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk formula 100 atau RUTF. Bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Kemudian fase keempat yaitu fase tindak lanjut. Fase tindak lanjut ini merupakan lanjutan pemberian makan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan terhadap pemulihan. Yang kedua, 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Tindakan pengobatan dan perawatan anak gizi buruk dikenal dengan 10 langkah tata laksana anak gizi buruk. Namun dalam penerapannya sesuai dengan fase dan langkah, tetapi beberapa langkah dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tergantung dari kondisi klinis yang ditemukan. Adapun langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk beresiko mengalami hipoglikemia. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Kemudian langkah kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk
dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dan dengan pakaian dan selimut. Selanjutnya langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan pemberian terapi rehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi: beri Resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan, gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix dengan air. Apabila anak diare, berikan Resomal setiap kali diare. Untuk anak usia di bawah 2 tahun, 10-500 ml setiap kali diare. Untuk usia di atas 2 tahun, 2 tahun ke atas, diberikan 100-200 ml setiap kali buang air besar. Kemudian langkah keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO atau formula 75 dan formula 100 dan Resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium yang lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan dengan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapat tambahan kalium. Selanjutnya, langkah kelima yaitu mengobati infeksi. Penderita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat tersebut. Adapun pilihan antibiotika berspektrum luas yaitu beri amoksisilin selama 5 hari untuk bayi dengan berat kurang dari 3 kg. Dosis amoksisilin 15 mg per kilogram berat badan per oral setiap 12 jam selama 5 hari. Kemudian berikan terapi untuk penyakit infeksi sesuai dengan standar terapi yang berlaku seperti TB, HIV, dan HIV. Selanjutnya langkah ke-6 yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya
pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Bila balita gizi buruk mendapatkan RUTF dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan adanya tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir. Maka balita diberikan suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur. Selanjutnya langkah ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk yang dilayani pada pelayanan rawat inap. Kemudian langkah ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh, sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari, dan protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa formula 100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Kemudian langkah ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi ini diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit. Selanjutnya langkah ke-10 yang terakhir yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya, dan bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, dan selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.